Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan makin serius memburu Joao Cancelo. Dukungan penuh dari Presiden BP Marotta menjadi senjata utama Nerazzurri dalam persaingan dengan Barcelona. Sementara agen super Jorge Mendes terus mendorong kliennya untuk kembali ke Italia. Cancelo hingga kini belum mengambil keputusan final. Barcelona masih ada di hatinya, namun seiring waktu, opsi kembali ke Serie A semakin menggoda. Italia dianggap sebagai rumah kedua bagi bek sayap Portugal itu, tempat ia berkembang pesat antara 2017 hingga 2019, khususnya bersama Inter saat masih berusia 23 tahun. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter tengah menyiapkan skema cerdas untuk memuluskan kedatangan Cancelo sekaligus mempermudah negosiasi dengan Al Hilal. Salah satu caranya adalah dengan menyertakan bek tengah Nerazzurri dalam kesepakatan. Dua nama mencuat, Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij. Dengan Acerbi disebut lebih diminati oleh Simone Inzaghi. Opsi yang sedang dibahas adalah pertukaran pinjaman 6 bulan, yang bisa menjadi kunci untuk menutup kesepakatan secara keseluruhan. Inzaghi disebut sangat ingin membawa salah satu dari dua bek tersebut ke Riyadh. Dan hubungan baik antar klub membuat jalur ini terbuka lebar. Di sisi lain, Jorge Mendes terus merekomendasikan Inter sebagai solusi terbaik bagi Cancelo, baik secara teknis maupun strategis. Nerazzurri dinilai sebagai klub yang paling siap mengembalikan sang pemain ke level tertinggi setelah ia tersingkir dari rencana Al Hilal. Temperamen Cancelo tidak dianggap sebagai masalah besar. Christian Chivu, Marotta, dan Piero Ausilio mengenalnya dengan baik dan percaya pada kualitasnya. Secara taktik, Cancelo diproyeksikan mengisi kekosongan di sisi kanan akibat cedera Dumfries. Namun perannya tidak akan terbatas di sana. Ia juga bisa menjadi bagian rotasi di sisi kiri, berbagi menit dengan Federico Di Marco. Jam bermain yang berlimpah ini penting bagi Cancelo, yang menargetkan kembali ke tim nasional Portugal. Situasi ini kontras dengan Barcelona. Meski menjadi pilihan emosional bagi Cancelo, baik Presiden Joan Laporta maupun pelatih Hansi Flick tidak menunjukkan dorongan kuat untuk membawanya kembali ke Camp Nou. Sebaliknya, Inter terus membuat sang pemain merasa diinginkan dan penting. Dari sisi finansial, negosiasi Inter Al Hilal disebut hampir mencapai titik temu. Klub Saudi siap menanggung sebagian besar gaji Cancelo yang mencapai sekitar 7,5 juta euro bersih hingga Juni. Sementara Inter hanya akan menanggung biaya simbolis sekitar 3 juta euro bruto. Pembahasan terbaru bahkan sudah meluas ke masa depan Acerbi dan de Vrij yang kontraknya mendekati akhir. Kini Inter hanya menunggu satu hal, lampu hijau akhir dari Cancelo. Dengan Marotta menekan gas dan Mendes mendorong dari belakang layar, Nerazzurri percaya diri bisa menuntaskan operasi besar ini dalam waktu dekat. Negosiasi antara Inter Milan dan Al Hilal terus berjalan tanpa hambatan berarti. Namun perkembangan terbaru dari Arab Saudi mengubah peta pembicaraan. Kabar ini berpotensi berdampak langsung pada dua kesepakatan besar Inter di bursa Januari. Menurut laporan Al Yaum, Al Hilal dan pelatih Simone Inzaghi telah mengalihkan target utama di lini belakang. Jika sebelumnya Francesco Acerbi menjadi nama terdepan, kini pilihan klub Saudi tersebut jatuh pada Stefan de Vrij. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi rencana Al Hilal, tetapi juga mempengaruhi struktur negosiasi Inter untuk Joao Cancelo. Pembicaraan terkait bek kanan Portugal itu masih berlanjut, dengan beberapa detail krusial yang belum sepenuhnya disepakati. Inter dan Al Hilal saat ini masih membahas skema bonus untuk Cancelo, serta upaya Inter untuk menyertakan opsi hak beli di akhir masa pinjaman, poin yang menjadi fokus negosiasi dalam beberapa jam terakhir. Inter ingin menyelesaikan kedatangan Cancelo secepat mungkin, terutama untuk menutup kekosongan di sisi kanan menyusul cederanya Denzel Dumfries yang diperkirakan absen hingga awal Maret. Namun jika salah satu dari de Vrij atau Acerbi benar-benar hengkang, Inter sudah siap bergerak cepat di pasar.
Manajemen Inter telah memutuskan bahwa bek tengah baru akan didatangkan, dengan Muharemovic disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memperkuat rotasi. Situasi ini membuka kemungkinan dua pukulan telak di bursa Januari. Cancelo masuk untuk memperkuat sayap, sementara satu bek tengah keluar dan digantikan wajah baru. Semua kini bergantung pada keputusan akhir Al Hilal dan lampu hijau akhir. Situasi Davide Fratesi di Inter Milan kini menjadi sorotan jelang dibukanya bursa transfer Januari. Gelandang timnas Italia itu disebut-sebut berpotensi meninggalkan Appiano Gentile lebih cepat dari rencana semula, seiring meningkatnya minat dari luar negeri, khususnya Turki. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Inter telah menyampaikan posisi mereka secara tegas kepada Fratesi. Inter tidak akan mempertimbangkan tawaran dari rival langsung di SEA, sementara opsi ke luar negeri hanya akan dibuka jika angka yang diajukan melebihi 30 juta euro. Saat ini, tekanan terbesar datang dari Turki. Galatasaray dikabarkan sudah melakukan beberapa pendekatan, sementara Fenerbahce menunjukkan minat konkret. Meski demikian, kedua klub tersebut dinilai belum siap memenuhi valuasi yang dipatok Inter. Di sisi pemain, Fratesi masih menimbang langkah terbaik. Ia menyadari bahwa sisi ini kemungkinan menjadi yang terakhir bersama Nerazzurri, meski kepergiannya diperkirakan terjadi pada musim panas. Namun jika kondisi memungkinkan, kepergian di bulan Januari bukanlah skenario yang sepenuhnya tertutup. Awalnya, Fratesi disebut enggan mempertimbangkan pindah ke Istanbul. Akan tetapi, dinamika pasar bisa mengubah sikap tersebut seiring berkembangnya negosiasi. Terlebih, persaingan internal di lini tengah Inter semakin ketat. Jika Fratesi bertahan, jalannya untuk mendapatkan menit bermain dipastikan tidak mudah. Piotr Zielinski kini disebut sudah berada di atasnya dalam hierarki pilihan, membuat peluang sang gelandang untuk naik peran semakin terbatas. Situasinya masih cair dan sangat bergantung pada perkembangan bursa dalam beberapa pekan ke depan. Yang jelas, masa depan Fratesi berada di persimpangan, dengan Turki menekan dan Inter tetap berpegang pada valuasi mereka. Inter Milan menyimpan satu keyakinan kuat untuk masa depan, Francesco Pio Esposito. Setelah menjalani musim penting di Serie B bersama Spezia, Inter Milan memilih menahannya di Milan, sebuah keputusan yang kini mulai menunjukkan hasil nyata. Striker muda asal Castellammare di Stabia itu langsung mencuri perhatian lewat kematangan bermain, kecerdasan membaca ruang, dan sikap dewasa di lapangan, atribut yang membuatnya masuk dalam daftar prospek paling menjanjikan sepak bola Italia saat ini. Menurut La Gazzetta dello Sport, baik Inter maupun pemain melihat musim pertamanya bersama tim senior sebagai fase krusial. Sebuah batu lampulan untuk masa depan panjang di Inter, sekaligus fondasi untuk mengukuhkan tempat di tim nasional Italia. Tak heran jika Gattuso, segera setelah mengambil alih Azzurri, langsung memanggil Esposito. Target jangka pendek sudah jelas, playoff internasional di Maret, dan kemudian peluang tampil di Piala Dunia 2026 di AS Kanada. Di ruang ganti Inter, Lautaro Martinez menjadi figur sentral dalam perkembangan Esposito. Sang kapten dan rekan-rekannya sepakat, Pio harus diberi ruang untuk tumbuh, bahkan jika itu berarti melakukan kesalahan. Kepercayaan itu terbayar. Pada 2025, Esposito mencatat 14 penampilan, 3 kali starter, 3 gol, dan 4 assist, termasuk 3 assist untuk Lautaro. Angka yang mungkin belum mencolok, tetapi sangat signifikan bagi pemain seusianya, terlebih di klub selevel Inter. Inter tidak terburu-buru. Klub ingin Esposito berkembang secara natural, belajar langsung dari Lautaro, memahami ritme level tertinggi, dan siap mengambil peran lebih besar mulai 2026. Harapannya jelas, bukan sekedar pelapis, melainkan penyerang masa depan Inter dan Italia. Situasi Thomas Palacios di Inter Milan kini menjadi kasus tersendiri. Bek muda Argentina berusia 22 tahun itu masih berada di Appiano Gentile, namun secara de facto sudah dikesampingkan dari rencana teknis Nerazzurri. Palacios saat ini mengalami cedera
dan diperkirakan masih akan absen sekitar 20 hari. Meski demikian, Inter tetap aktif mencari solusi terkait masa depannya, terutama jelang bursa transfer Januari. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sang pemain tidak ingin meninggalkan Milan dalam waktu dekat. Palacios bertekad bertahan setidaknya hingga akhir musim, dengan harapan situasinya bisa berubah atau ia mendapat kesempatan baru. Namun pintu keluar belum sepenuhnya terbuka. La Rosea menyebutkan bahwa situasinya bisa berubah jika klub lamanya Independiente Rivadavia mengajukan tawaran konkret. Artinya, meski Palacios ingin bertahan, Inter tetap terbuka pada solusi transfer, terutama jika ada proposal yang memungkinkan perpisahan tanpa konflik dan memberi menit bermain bagi sang pemain. Untuk saat ini, Palacios masih menjadi penonton di pinggir lapangan, menunggu apakah nasibnya akan berubah, atau justru perpisahan dipercepat lebih awal dari rencana.